Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 EPS MAN 2 Tabalong. Untuk materi hari ini yaitu ruang dimensi 3. Di sini Bapak akan menjelaskan materi ruang dimensi 3. Ada terdiri dari daftar isinya, titik, garis, dan bidang, dan kedudukan titik, garis, dan bidang. Baik, sekarang Bapak jelaskan. Yang pertama adalah titik, garis, dan bidang. Titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri, terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain titik dan garis. Titik. Titik tidak memiliki ukuran. Biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah dan penamaannya menggunakan huruf kapital seperti A, titik B, atau titik C. Seperti gambar 7.1 ya ini. Nah, ini adalah titik. Garis. Garis merupakan dibentuk dari kumpulan titik-titik dan merupakan kurva lurus yang tidak memiliki ujung atau pangkal. Artinya garis dapat diperpanjang kedua arahnya. Namun, garis lurus yang mempunyai pangkal dan ujung disebut segmen garis, dilambangkan dengan panjang AB, terbatas. Nah, yang ini. Gambarnya seperti ini. Ini terdiri dari titik-titik, terbentuklah garis. Sekarang bidang. Bidang, sebuah bidang datar mempunyai luas tak terbatas. Dalam geometri, sebuah bidang hanya digambar dengan perwakilannya yang disebut wakil bidang. Sebuah bidang mempunyai dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Jadi ini bidang-bidangnya. Wakil bidang dapat terbentuk persegi panjang, persegi, atau jajar genjang. Nah, bidang di atas disebut bidang ABCD atau disebut dengan bidang A. Kemudian, kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan garis itu kedudukan titik. Nah, ini ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Sekarang kita bahas kedudukan titik. Nah, kedudukan titik terhadap garis. Nah, ini ada garis, ya kabel lah. Nah, ini ada burung bertengger. Misalnya kabel listrik adalah suatu garis dan burung adalah titik, maka posisi burung terhadap kabel listrik merupakan sebuah titik yang terletak pada garis, sehingga dapat disimpulkan. Nah, kalau garis ini anggap saja kabel itu garis G dan burung itu P. Nah, berarti burung ini berada di dalam garis. Nah, sekarang contohnya lagi. Jika misalnya rel kereta api merupakan suatu garis dan dua orang pada gambar adalah suatu titik, maka disimpulkan bahwa kedua orang tersebut tidak melalui atau berada di rel kereta api. Nah, ini gambarnya. Contoh tersebut merupakan ilustrasi dari suatu titik yang tidak berada pada garis, sehingga dapat disimpulkan. Nah, anggap yang ini dua orang ini adalah titik P, sedangkan rel adalah titik garis G. Nah, berarti titik P itu berada di luar garis. Contoh, ini ada kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di samping dengan garis panjang AB. Nah, ini garis panjang AB diwakili garis H, garis panjang AB. Sebutkan kedudukan titik sudut kubus AB terhadap garis H, yaitu garis AB tadi. Jadi titik-titik yang terletak pada garis AB atau garis H tadi yang diwakilkan itu adalah titik A dan titik B.
Sedangkan titik-titik yang berada di luar garis ini adalah D, C, G, F, H, E. Itu adalah titik yang berada di luar garis ini. Sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kalau kita lihat ilustrasi ini bidangnya adalah lapangan bola. Sedangkan bolanya berada di tengah lapangan. Berarti titiknya ini kalau kita ilustrasikan berada di dalam bidang. Pada gambar yang ini titik A berada di luar bidang. Kalau ini di dalam bidang. Nah, pada gambar ini yang berada di dalam bidang, titiknya adalah titik C, D, G, H. Walaupun dia berada di tepi, tetap berada di dalam bidang. Sedangkan yang di luar bidang itu adalah E, F, A, B. Itu di luar bidang. Lanjut, kedudukan garis. Nah, kedudukan garis ini ada dua. Kedudukan garis terhadap garis lain dan kedudukan garis terhadap bidang. Kita pilih yang A, kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan dua buah garis. Nah, kedudukan garis terhadap garis lain itu ada 4 jenisnya. Yang pertama berimpit, sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Sekarang yang berimpit. Nah, kalau kita lihat jarum jam, dinding menunjukkan pukul jam 12 dan jarum panjangnya berimpit, maka dengan jarum pendek sehingga membentuk satu garis. Ini merupakan contoh kedudukan garis yang saling berimpit. Artinya garis yang saling berimpit itu adalah dua buah garis yang saling menyatu. Nah, ini ada garis K dan garis L. Nah, jadi dia dalam satu titik, maka dia saling berimpit. Jajar, paralel. Nah, kita ilustrasikan dengan rel kereta api. Dua buah garis yang dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas dan jarak antara kedua garis tersebut selalu sama. Contoh garis sejajar yang ditemukan pada rel kereta api. Nah, jadi rel kereta api itu contohnya dalam kehidupan kita. Jadi dia selalu sejajar maupun jarak dan panjangnya. Ini namanya sejajar. Sekarang berpotongan. Garis yang terletak pada bidang datar dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan memiliki sebuah titik persekutuan atau disebut dengan titik potong. Jadi ada terpotong ini. Nah, ini kan ada garis Q dan P. Dia bertemu di sini di titik potong U. Nah, ini namanya garis yang berpotongan. Bersilangan. Pada gambar garis A, dan ini garis A, dan garis B bersilangan. Karena garis A dan B bukan garis yang sejajar. Dan kedua garis terletak pada bidang yang berbeda. Apabila keduanya diperpanjang, kedua garis tidak pernah berpotongan. Jadi kedua garis dikatakan bersilangan jika garis tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan tidak berada di bidang yang sama. Jadi ini tidak berpotongan, jadi garisnya ya bersilangan aja. Nah, ini ada garis A dan garis B, dia tidak memiliki titik potong. Jadi dikatakan bersilangan
jika kedua garis tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong, tidak sejajar,